Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soro yang sudah jadi mualaf, sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Pelayan mereka. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murtad. Jangan ada yang jadi mualaf. Jangan ada yang jadi mualaf. Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit. Betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan, saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya. Betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya, dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMK News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, kita ketahui bersama teman-teman, para Polikardus ini sedang sangat senang sekali teman-teman. Bahkan ada beberapa yang sampai mengatakan dia siap menyumbangkan babi untuk makan para warganya, para laskar Polikardus, lantaran Ratu Entok sudah dipenjara. Jadi dia mengatakan, semoga setelah Ratu Entok akan ditangkap lagi nih yang lain. Ustadz Kainama, Uni Rifa, Nora, Bang Zuma, dan termasuk saya. Yang paling mereka targetkan. Apalagi mereka lihat, Polda Sumatera Utara adalah Polda yang menangani kasus saya. Dan penyidik yang menangani juga penyidik yang sama. Jadi mereka berharap agar saya bisa ditangkoi. Yaitu harapan mereka. Sekali lagi, saya menyerahkan seluruh nasib hidup saya hanya kepada Allah. Apapun yang Allah rencanakan, apapun yang Allah ingin saya lakukan, itulah yang akan saya kerjakan. Jadi kita nggak pernah takut ya. Jadi ini sekedar info nih buat teman-teman mengenai Ratu Entok yang saya lihat masih banyak yang bertanya,
apa benar sudah ditangkap atau belum? Ya, kalian bisa cek di berita-berita bahwa sudah resmi ya, ditetapkan sebagai tersangka setelah siangnya diperiksa, malamnya langsung digelar perkara. Dari gelar perkara lah mereka menentukan sikap, pihak Polda menentukan bahwa ini naik jadi tersangka dan ditahan. Baru dari penetapan ini, dari pihak penyidik akan mengumpulkan, mengarsipkan data-data untuk dilimpahkan kepada jaksa. Ya, untuk dilimpahkan kepada jaksa dalam bentuk P21, dan nanti dari jaksa penuntut umum akan bawa ke pengadilan. Seperti itu prosedurnya. Dan kita berharap dari Ratu Entok ya, ada kuasa hukum yang bagus, kuasa hukum yang mengerti tentang UU ITE, dan segera meminta untuk dilakukan pra-peradilan. Sebelum naik ke kejaksaan, harusnya ini sudah bisa pra-peradilan. Dan kembali, yang namanya pengacara, itu biasanya ada spesialis-spesialisnya. Dan kita berharap yang spesialis UU ITE lah yang menangani kasus ini. Kan nggak mungkin yang biasa nangani kasus tanah, kasus penganiayaan, ya biasanya mereka nggak gitu ngerti untuk UU ITE. Hanya sekedar saja gitu. Jadi UU ITE ini harus yang spesialis. Ibarat kayak dokter gitu. Memang kalau dokter yang spesialis THT, ya dia ngerti juga tentang penyakit dalam. Sekedar ngerti karena pernah belajar. Tapi kan nggak spesialis. Itulah kita harap semoga yang menangani spesialis, teman-teman. Itu harapan dari saya, ya. Kalau kalian nanya mengenai perkembangan kasus dari Ratu Entok ini. Dan kita tahu, Polycardus, teman-teman, itu juga di satu sisi selain senang, lagi galau. Kalau yang Polycardus, yang penghujat, memang mereka lagi senang. Tapi Polycardus, yang pendeta, ini lagi galau. Yang pendeta-pendeta galau gitu. Karena menurut mereka nggak ada guna juga. Apologet Islam ya ditangkap satu persatu kalau tetap pada mualaf. Kan gitu. Menurut yang pendeta, Polycardus yang pendeta, lebih penting itu gimana cara supaya orang jangan mualaf. Gimana cara jemaat-jemaat mereka itu tetap jadi jemaat, tetap nyetor perpuluhan. Nggak ada gunanya. Apologet Islam masuk penjara, tapi semua pada mualaf. Malah salah-salah. Dengan adanya seperti ini, makin banyak orang belajar Islam. Kan gitu. Dengan pernyataan dari Ratu Entok, ini kan membuka wawasan juga gitu. Mempertanyakan juga, yang mana foto Tuhan kita yang benar? Apa betul yang dipegang Ratu Entok, gambar Yesus sesungguhnya? Loh kok gitu gambarnya? Kok beda dengan yang datang ke mimpi saya kan gitu? Banyak. Polycardus itu kan banyak orang-orang Kristen juga yang selama ini kan memimpikan bertemu Yesus. Saya pernah didatangi gitu kan. Terus mereka lihat, loh yang datangi saya beda nih dengan foto yang dipegang Ratu Entok. Dan orang Kristen semua yang lain sepakat bahwa yang dipegang Ratu Entok lah lukisan atau wajah Yesus. Artinya yang saya imani salah. Nah, itu membuat mereka mungkin akan berpikir. Terus ada juga yang mungkin akan tersadarkan bahwa, loh, iya juga ya, kok Tuhan saya rambutnya gini. Padahal Paulus mengatakan apa? Nggak boleh, pria itu rambutnya panjang. Paulus yang ngomong, teman-teman, di Korintus. Nah, jadi ini kan bertabrakan, kontradiksi. Bagaimana mungkin Paulus bilang rambut nggak boleh panjang, sedangkan Yesus digambarkan rambut panjang. Loh ini gimana gitu? Apakah Paulus ngomong ini hanya berdasarkan asumsi pribadi? Lantaran Paulus botak, lantaran mungkin Paulus sering dihina rambutnya sehingga dia marah gitu kan? Karena dia marah, ya udahlah, dia buat statement seperti itu. Nah, kan kita nggak tahu. Ini kan akan membuat dugaan-dugaan bermunculan, ya, akan membuat banyak orang-orang Kristen bertanda tanya dan membuat ujung-ujungnya mualaf lagi gitu. Nah, ini bagus. Kalau ujung-ujungnya nanti semua pada mualaf, teman-teman ya. Keren, keren teman-teman. Dan inilah yang ditakuti oleh pendeta-pendeta ini, kalau semua pada mualaf. Gimana nih kalau semua pada mualaf? Oke, kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan bagaimana kalau Kodonditan menjelaskan tentang agama. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Dan kita tahulah bahwa Kodonditan ini adalah salah satu sosok yang paling ditakuti oleh para Polycardus, terutama yang Polycardus pendeta, karena dianggap inilah biang kerok dari banyaknya jemaat-jemaat mereka yang akhirnya mualaf. Ini biang kerok ya teman-teman.
Oke, kita dengarkan dulu. Ya Allah. Wah, ini seneng banget. Ini aku dimampirin. Udah nonton podcastnya, udah lihat obrolan-obrolannya. Dan buat Uncle, kita sama-sama Uncle. Kirain gua doang Uncle Bob ya? Uncle Bob. Uncle Bob. Ini Uncle Vin. Jadi, kalau saya nggak salah berarti tahun ini masuk tahun ke-10 ya? Apa dari mualaf ya? Dari bersyahadat ya. Tapi ini yang saya bilang tadi ya, bahwa Kodondi ini bukan sekedar bicara. Ya, you have been through, melewati, mempelajari, mencoba memahami, dan akhirnya pemahaman yang paling ujungnya dapat gitu loh. Nah, apa yang bisa di-share tentang buku-buku yang ada dan kemudian yang Kodondi lakukan pada saat ini? Jadi dari buku-buku ini kita akan mengetahui bahwa yang disebut sebagai agama samawi ya, dari kacamata akademis kan ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Dianggap bahwa tiga agama ini berasal dari satu pencipta. Kita sebagai mungkin masyarakat biasa melihat bahwa ada agama Yahudi, Kristen, Islam yang mengaku bertuhan kepada Tuhannya Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nabi-nabinya sama gitu. Nah, dari situ kita melihat bahwa jangan-jangan ini agama nih wahyunya berasal dari satu sumber, tetapi mereka bisa timbul dengan pemahaman masing-masing. Terus kemudian kitabnya juga ternyata berbeda-beda, gitu kan? Saya mencoba menyampaikan dari kacamata akademis juga dari kacamata religi gitu. Iya. Jadi itu yang silakan, ini kopi khusus. Waduh, khusus apa nih? Khusus untuk Alvin lah. Cobain dulu ya. Tapi inilah ya. Jadi ini ya pertama kali membuat seorang Kodondi, saya nggak bilang hijrah apa ya istilahnya tadi. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Saya lebih suka istilah itu. Terminologi dalam Islam ya. Jadi ternyata di Islam kita juga mengenal yang namanya konsep setiap manusia yang dilahirkan itu sebenarnya adalah fitrah. Fitrah suci. Fitrah dalam arti dia sebenarnya harusnya seorang muslim. Karena muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Masya Allah. Jadi ketika orang itu nanti besar, dia bisa dalam pengertian dikafirkan oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, artinya orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Itu yang sangat menancap gitu ya di dalam pemahaman saya gitu. Kita semua nih fitrah. Fitrah kita adalah sebagai orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Bahasa Arabnya Muslim. Ajarannya Islam. Islam artinya juga selain berserah diri, damai, patuh, taat, tunduk, selamat. Semua itu mencakup di dalamnya. Jadi nggak mau dipanggil Ustadz ya, padahal. Jangan. Kenapa? Label itu gimana sebetulnya? Buat saya Ustadz itu di atas saya lah. Ya. Artinya dalam konteks agama Islam ya, Ustadz itu di atas saya. Kalau untuk pemahaman Islamnya juga mungkin masalah fikih, akidah itu mereka sudah di atas saya lah. Kalau saya hanya memahami dari kacamata yang tadinya orang luar gitu. Jadi ketika saya memahami Islam, ya pemahaman saya dengan mengikuti pemahaman Muslim yang mainstream, saya belum berani dianggap sebagai guru lah untuk mengajarkan Islam. Itu aja sih. Nah, tapi pemahaman dari Kodondi ini membuat orang realize, memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah fitrah. Sehingga banyak yang melakukan hal yang sama nih kok. Ya, itu hanya mungkin gaya dakwah atau cara dakwah saya kepada saudara-saudara yang lain, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Saya nyebutnya belum Muslim ya. Jangan non Muslim. Iya. Apa namanya? Kembali ke fitrah. Kita mengajak orang untuk berpikir sehingga mau dan sadar secara ikhlas kembali ke fitrahnya. Sebetulnya tinggal berpikir aja ya kok. Kembali berpikir lagi ya, gitu ya. Karena Islam memang agama yang diturunkan untuk orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Simpelnya gitu. Simpelnya.
Di dalam Quran hampir kurang lebih 300 ayat yang mengajak orang untuk menggunakan akal dan pikirannya. Akal, pikiran, dan kalbunya ya? Hatinya ya? Ya, kalbunya itu, kalbu itu kan, nah ini keren nih. Ini saya dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan nih. Masya Allah. Setiap manusia kan diciptakan dengan kalbu. Betul. Ternyata yang mempunyai syaraf, ya, seperti di otak, ternyata jantung. Di dalam jantung ada kurang lebih 40.000 saluran saraf yang ternyata bisa dianggap itu adalah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima suara Allah. Ini istilahnya Dr. Aisyah. Iya. Di dalam otak kita ada 100.000. Di jantung kita ada 40.000 sistem saraf. Baru tahu saya. Di atasnya itu. Nah, ini adalah sains ya. Dan itu ada juga Ada. Ternyata makin kesini makin terbuka sains, makin terbuka juga kebenaran Qur'annya. Ayat-ayat yang mungkin dulu diturunkan 1500 tahun yang lalu, mungkin orang-orang yang mendengar pada saat itu sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun sampai sekarang, mungkin ada yang belum paham nih maksudnya apa gitu. Tapi ketika sains sudah mulai terbuka, makin terbuka juga kebenaran Qur'annya, makin terbuka juga maksud daripada ayat. Karena orang diminta untuk berpikir ya. Kalau berpikir kan terbuka jadinya kan. Betul. Untuk berusaha untuk lebih baik. Sebenarnya sains juga mulai maju ketika mereka menggunakan Quran. Ilmuwan-ilmuwan Islam yang menciptakan aljabar, yang menciptakan algoritma, yang menciptakan ilmu-ilmu tentang perbintangan dan segala macam, asalnya dari Quran. Cuma mungkin memang umat Islam pada waktu itu, pada abad-abad pertengahan, sebelum abad pertengahan, mungkin sudah meninggalkan meninggalkan giroh untuk mengembangkan sains. Mereka mungkin bisa dikatakan sedikit berbeda lah ya. Makanya sains itu diambil alih oleh orang-orang yang malah belum muslim. Ya. Kebanyakan ilmuwan di abad pertengahan mereka mengembangkan sains dengan begitu majunya sampai sekarang kita bisa menikmati segala kemudahan dari sains. Rupanya juga tidak lepas dari peradaban Islam. Bahkan yang saya tahu pemilik Facebook saja kagum dengan Al-Khawarizmi yang menciptakan algoritma dan aljabar. Tanpa itu kita nggak bisa ngirim pesan di handphone. Betul. Apalagi yang punya Facebook. Oke, debat dengan pemuka agama ini menarik sekali ini gitu loh. Ini hampir kerap kali dilakukan ya. Sebetulnya apa yang ingin dicari sebetulnya? Alhamdulillah 2020 saya kan bergabung dengan sebuah yayasan. Yayasan ini disebut dengan sebagai Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang berpusat di Surabaya. Saya diamanahkan menjadi ketua litbang. Saya ditugaskan untuk berdebat dengan pemuka agama atau pendeta dari kalangan Kristen minimal 2 kali dalam setahun. Tujuan kami untuk berdebat dengan mereka semata-mata bukan untuk cari musuh, bukan untuk mencari perpecahan, bukan, tetapi untuk edukasi. Di dalam Quran kita kan juga membaca bahwa janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, gitu kan? Bagaimana cara yang paling baik? Cara yang paling baik yang kami coba lakukan adalah apa? Dengan kita menyediakan tempat yang baik, dengan kita menyediakan moderator yang baik, timer yang adil, kemudian sistem debat yang adil untuk keduanya, dan niat yang baik tentunya ya. Niat yang baik. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada para penonton, baik itu yang muslim maupun yang belum muslim, untuk melihat perspektif masing-masing gitu. Cara itu yang kami gunakan juga. Kami percaya bahwa dengan ilmu yang kami gunakan itu, yang disebut dengan ilmu kristologi, tujuan utamanya buat kami adalah apa? Selain sebagai edukasi, juga untuk membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah, atau boleh disebut pemurtatan. Masih ada kan? Upaya-upaya seperti itu masih ada. Ya, kita mau akuin nggak akuin, tapi ternyata masih ada, bukti-bukti masih banyak. Jadi itu yang kami lakukan supaya umat Islam tidak mudah dimurtad. Itu aja. Tapi dengan menjaga supaya jangan sampai kita melanggar hukum, juga jangan sampai kita melanggar Quran. Iya. Ya, itu yang paling penting kan sebetulnya kan. Nah tapi mengajak itu kan nggak gampang ya. Iya. Karena kalau kita bicara mengajak untuk ketemu dan tadi supaya
bisa tukar pikiran dan lain-lain gitu kan. Nah, ada kendala apa nih kok gitu? Gak mudah mempertemukan dua tokoh, tokoh pemuka kepercayaan agama gitu ya, untuk ngobrol dengan meskipun difasilitasi dengan baik gitu loh. Nah, kendala yang paling besar buat kami itu susah nyari pendeta untuk diajak debat. Memang sulit untuk mengajak mereka berdialog, itu sulit gitu. Tidak semua pendeta mau berdebat. Yang lebih mudah adalah memang door to door untuk mensiarkan agama kita. Tetapi di dalam negara Republik Indonesia ini kan sudah ada aturannya. Betul. Walaupun setiap warga negara diberikan hak penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga ada aturan pemerintah yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu nggak boleh gitu Mas. Makanya kita tidak melakukan door to door kepada orang yang sudah beragama. Tetapi hal itu yang masih sering dilakukan oleh misionaris-misionaris. Itu masih sering sampai sekarang. Nah, untuk itu makanya kami mencoba melakukan dakwah ini demi untuk menjaga orang-orang Islam ya yang sudah beragama ini untuk tidak mudah dimurtadkan oleh orang-orang yang mengajak mereka ke agama mereka. Menguatkan kesadaran mereka mungkin ya. Bisa lebih juga. Tepatnya itu ya. Bisa begitu. Ya, karena kan pada dasarnya kan memang udah Islam kan? Iya. Iya. Kami menganggap yang disebut dengan kristologi ini sebenarnya adalah dakwah tauhid juga Mas Hasim. Jadi dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Iya. Dan kami percaya bahwa dakwah kristologi ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan kaum Yahudi. Ya, pada masa itu ya. Pada masa itu, ya. Ketika mereka berinteraksi dengan kaum Nasrani, yang diperdebatkan kan kebanyakan memang masalah akidah. Ya. Jadi yang kami lakukan juga, kami mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Mengajak orang untuk mengakui keesaan daripada Allah SWT dan juga untuk kembali bertauhid. Hanya untuk mengesahkan Allah SWT. Ya. Mensyahadatkan orang gitu loh. Ini makin banyak yang datang tiba-tiba. Alhamdulillah. Setelah diskusi, setelah ngobrol, ya tukar pikiran atau memberikan edukasi tadi istilahnya. Tukar pikiran. Tukar pikiran lebih enak ya. Nah itu apa yang terjadi sebetulnya tiba-tiba bisa klik gitu loh. Gini, mungkin. Insya Allah apa yang kami sampaikan ada yang beberapa orang yang sudah menerima. Dalam arti menerima belum berarti langsung menerima untuk bersyahadat belum. Tapi apa mungkin yang kami sampaikan mereka sudah menerima dalam secara akal sehat. Karena masih penasaran mereka datang ke saya. Gitu. Ya. Jadi sudah ada sign-nya lah ya. Bahkan ada yang begini misalnya. Ada seorang wanita dari Semarang datang ke studio saya, minta izin sama saya. Kok boleh nggak saya datang ke studio? Saya pengen foto Bible-nya Kodondi katanya. Jadi ini Bible yang saya bawa ini kan belum yang berbagai versi, hanya 1-2 versi aja. Yang di studio saya banyak sekali versi-versi dari tahun-tahun yang berbeda. Itu ternyata banyak yang berbeda juga isinya. Gitu. Ada yang di Bible ini ada ayatnya, di Bible lain nggak ada ayatnya. Ada yang begitu. Nanti ada Bible lagi yang mungkin di sini jumlah kitabnya sekian. Contoh seperti ini. Ini kitab suci Katolik. Isinya 73 kitab atau buku atau kita mengenal surah. Gitu. Di sini 66. Ini 73, ini 66. Udah beda itu ya. Yang berbeda. Jadi yang menyusun ini menolak 7 dari sini. Nanti ada lagi kitab yang ortodoks misalnya 78 kitab. Yang ini menolak 5 dari ortodoks. Ada lagi selain ortodoks Ethiopia 81 kitab. Yang ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Jadi ada yang 73, 66, 78, 81. Ini perbedaan denominasi mereka dengan jumlah kitab yang berbeda-beda. Dia datang ke tempat saya, dia foto kitab-kitab saya, habis foto dia bikin karya tulis. Karya tulis dia bikin bukan untuk umum ternyata, untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Selama 2 bulan dia berdebat dengan keluarganya sendiri mengenai kitab-kitab yang berbeda-beda ini. Setelah 2 bulan, wanita itu datang lagi ke studio saya. Selama dalam perjalanan ke studio saya, itu masih berdebat sama orang tuanya. Tapi akhirnya datang ke tempat saya bersyahadat. Ada yang begitu. Ada yang berdiskusi dengan saya 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 5 jam, ada yang 7 jam malah. Kita layanin.
sepuas-puasnya dia gitu. Di Geraha itu ya? Di studio kami. Di studio Geraha Mualaf. Iya. Jadi ketika mereka sudah terpuaskan dengan dokumen yang ada di tempat saya, ada yang bersahadat, ada yang tidak. Iya, iya. Kita tidak pernah memaksa atau mengajak orang untuk mengiming-imingi masuk Islam, nggak ada. Kita semua serahkan kepada orang tersebut. Dia silakan mau memilih masuk Islam, kita bantu bersahadat, kita juga bisa keluarkan sertifikatnya. Setelah itu kita juga bina. Bahkan yang laki-laki saya tanya, sudah sunat belum? Belum. Tunggu di rumah, tentuin tanggal dan hari, kita kirim juru sunat ke rumah. Gratis. Satu paket kan itu kan harus juga kan? Iya kan? Jadi kalau yang belum sunat mungkin mereka malu, mungkin mereka nggak punya dana. Iya, iya. Tunggu di rumah, tentuin harinya jam berapa, kita kirim juru sunat ke rumah. Yang penting saya cuma minta fotonya, bukan foto itu ya. Fotonya kodenya cuma begini aja, berarti sudah dipotong. Udah kelar. Artinya kita sudah membantu dia untuk menjadi muslim yang kafah, ya. Yang laki-laki sudah sunat. Buat yang laki-laki dan perempuan yang lain kita juga minta tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari. Setiap satu pertemuan kita kasih 90 menit. Kita kirim guru privat ke rumah. Belajar fikih, belajar akidah, belajar iqra sampai mereka bisa baca Quran. Itu yang kami lakukan. Tapi memang ini yang kami lakukan di wilayah kami ya. Yang kami cover dari se-Jabodetabek. Nanti ada wilayah lain, ada di cabang wilayah apa namanya? Cabang kita ya, wilayah yang paling dekat ke sana lah ya, pencapaian ini. Pernah terlibat konflik dengan pemuka agama lain? Konfliknya masih dalam taraf apa ya? Masih dalam taraf hanya di medsos saja lah. Belum yang sampai fisik itu belum. Apa yang paling agak mengkhawatirkan konflik itu? Buat saya sih belum mengkhawatirkan, belum. Karena ya itu hanya masalah adu perspektif gitu. Karena ya seperti yang tadi saya ceritakan dengan 3 agama ini, yang paling sering bertikai kan memang Islam dan Kristen. Bertikai dalam arti mempertahankan argumen masing-masing bahwa profil Yesus atau Nabi Isa Al-Masih ini Tuhan atau bukan gitu. Dari beberapa perdebatan yang sudah berhasil kami lakukan, kami nggak ada masalah dengan pemuka agama mereka. Habis debat kita bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol bareng, nggak ada masalah. Nah, saya dengar beli gereja untuk jadikan masjid. Kok tahu? Iya kan, gitu loh. Itu kita menolong, menolong orang yang punya gereja mau dijual, ya kita bantu, kita beli. Iya, soal mau jadikan apa ya, tergantung nantinya. Pesan untuk dijadikan rumah Tuhan lagi gitu. Ya, masjidnya juga rumah Tuhan. Iya. Ya mungkin ada sedikit intrik-intrik pada waktu proses, tapi yang artinya tidak sampai melanggar hukum ya. Ya alhamdulillah berhasil. Kemudian kita jadikan masjid. Ya setelah jadi masjid kita serahkan kepada kepala desa setempat. Menjadi Masjid Isa Al-Masih. Namanya? Iya dong. Masya Allah. Ya kan ada memang kan? Ada. Masjid Isa Al-Masih. Mas Alvin udah pernah belum sholat di masjid bekas gereja? Nah. Oh pernah di luar negeri? Oh di Italia mungkin? Italia sama di Kanada. Oh Kanada. Jadi dari gereja dibeli kemudian dijadikan masjid gitu loh. Gimana rasanya? Bekas gereja gitu. Pernah kan? Rasa itu kan gimana ya? Iya beda. Kalau kita jujur beda. Ketika kita masuk memang benar-benar masjid dibangun dari awal masjid. Beda rasanya dengan kita sholat di bangunan yang bekas gereja. Kalau Mas Alvin masuk ke masjid itu mungkin jadi menjadi masjid itu sudah lama. Tapi ketika kita datang ke sebuah bangunan gereja yang baru kita beli, terus kita bersihkan, kita atur kiblat di mana segala macam, terus kita sholat di situ. Baru pertama kali gitu diadakan sholat di gereja itu. Gimana rasanya? Itu nggak bisa digambarkan Mas Alvin. Iya, makanya aku geleng-geleng aja kan. Feel-nya itu sih memang betul-betul. Itu luar biasa. Saya bilang sama kepala desa setempat, Pak Lurah tolong bentuk bangunan ini jangan dirubah ya. Iya. Biar orang ingat ini bekas gereja. Tapi rata-rata gitu kok nggak ngerubah banyak ya. Kayak luar negeri juga nggak ngerubah banyak karena indah kan memang kan gitu loh. Betul. Bangunan asli kita nggak rubah. Iya. Paling cuman di gereja itu yang kita beli itu ada toilet yang pas arah kiblat, jadi kita pindahkan. Sesuaikan. Tapi saya akui emang rasanya beda. Pasti beda. Itu kita sendiri yang bisa merasakan lah ya, masing-masing. Sebuah gedung tadinya katedral, jadi masjid. Gimana rasanya? Atau juga mungkin sholat di Hagia Sophia,
Iya, Turki. Itu kan sejarahnya juga luar biasa. Iya, itu lagi kan? Prosesnya panjang. Pasti berbeda. Supaya nemu ya, supaya ketemu gitu loh, inline-nya dapat sinyalnya. Tapi dengan sesama ustadz, dengan apa yang Kodoni lakukan ini ada sesuatu yang friksi? Ya. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Saya sengaja dulu ketika saya mulai berdakwah, saya mendatangi seorang ustadz yang memang saya anggap punya ilmu yang mumpuni ya. Dalam pandangan saya pada waktu itu. Saya menemui, bahkan saya datang langsung ke rumahnya Kiai Haji Idrus Ramli ya. Saya kan sering menonton video dia juga kan. Dia juga sering berdebat dengan ya golongan lain. Ketika saya datang ke rumah beliau, saya mengutarakan maksud dan tujuan saya menunjukkan juga kitab-kitab yang saya punya pada waktu itu. Ketika saya bacakan ke beliau juga akhirnya ya dengan terheran-heran gitu ya. Beliau akhirnya mengatakan bahwa ilmu yang kami lakukan untuk berdakwah itu beliau menganggap bahwa itu adalah fardu kifayah. Ya, boleh ada yang melakukan, tapi tidak perlu semua. Yang penting umat Islam tetap semuanya harus belajar Quran. Sampai mati kita tetap harus belajar Quran. Untuk yang belajar begini boleh, tapi kalau yang sudah tidak harus semua. Bukan fardu ain gitu. Nah dari situ makin semangat lagi kita untuk mendakwakan ini. Iya, kalau syiarnya begitu ya. Ya. Jadi dari ulama-ulama kita, dari imam-imam kita, dari mulai zaman abad-abad pertengahan juga mereka sudah melakukan hal seperti ini. Yang namanya perang pemikiran itu selalu ada. Zaman sekarang sudah bukan perang fisik lagi, kita berperang pemikiran. Dan yang paling penting tadi adalah tidak melanggar apa yang ada di negara ini ya. Itu berpegang pada itu ya. Itu yang paling sehingga tidak melanggar Quran. Karena Quran juga memerintahkan kita untuk apa? Dalam dialog seperti ini, lintas iman, yang kita bicarakan itu pertama kali harus persamaannya dulu. Ketika ada perbedaan, baru kita cari yuk bedanya apa. Dimulai dari itu ya, betul. Masing-masing diberikan hak masing-masing. Silakan mau menyembah apa aja juga itu hak mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan yang disebut di dalam Quran apa? Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Gitu kan? Iya. Jadi ya kita hanya mengikuti Quran. Betul. Di Quran juga ada perintah kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kenapa? Kalau kita menghina, mereka akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Jadi kalau kita mau membela Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dalam membela agama Islam, kita tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Itu yang paling penting. Memang nggak boleh. Kalau kita bikin debat, Mas Alvin, itu kita bikin aturan yang ketat. Nggak boleh ngomong kata-kata kotor. Nggak boleh menyerang. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Kalau sampai melanggar, kita diskualifikasi. Kita stop debat itu. That's good. Nggak boleh ad hominem atau menyerang pribadi lawan bicara. Apalagi sampai menghina agama orang lain, apalagi sampai menghina sesembahan orang lain. Itu disepakati ya? Harus disepakati. Kalau nggak sepakat, nggak dimulai. Oke, makanya banyak yang nggak ikut ya. Mendapatkan pandangan baru, pemikiran baru, ya bahwa yang dilakukan Kodondi adalah seperti ini. Karena yang saya dengar adalah jangan ketemu Kodondi, nanti langsung syahadat. Enggak juga. Enggak, ini yang beredar gitu loh. Makanya saya kan panggil Kodondi ya buat ngobrol gitu loh. Kenapa ada omongan kayak gitu ya? Enggak gitu juga. loh. Saya juga ada komunikasi yang baik dengan pendeta-pendeta. Bahkan saya merencanakan saling mengunjungi. Nanti kita juga datang ke gereja, kita mengenal bagaimana ibadah mereka. Bahkan saya juga rencana mau bawa mahasiswa-mahasiswa saya untuk melihat kegiatan mereka, ibadah mereka bagaimana. Sampai begitu. Nanti saya juga mau podcast di tempat pendeta itu juga mau podcast di tempat saya, nggak ada masalah. Indah. Kita tetap berteman, sahabat. Karena Islam itu indah ya. Dan damai. Iya, kita tidak memperlihatkan sikap permusuhan kok. Ya. Cuman ya kita cuma ngingetin, ingat jangan kristenisasi gitu aja paling. Kelihatan kok cara bicaranya tenang, tapi angka mulai tadi kan tenang aja, ketawa, tenang, nyantai. Tapi jep gitu langsung itu dia tadi. Tapi kan based on sesuatu ya, nggak cuma asal bicara aja. Nah itu yang paling penting yang kita obrolin hari ini. Ada. Thank you kok. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya luar biasa sekali ya penjelasan dari Kodondi, dan ini membuat banyak
Polikarpus pasti akan kejang-kejang. Karena mereka lihat ini Kodondi ini safari terus nih ke podcast-podcast orang-orang besar, ke podcast-podcast nasional gitu ya. Yang sebelumnya podcast-podcast ini nggak membahas agama, kok tiba-tiba sekarang jadi bahas agama. Nah, belum lagi Bang Zuma juga kan hadir di podcast-podcast. Wah, gawat ini. Menurut mereka ini gawat ini. Makin banyak apologet Islam yang dihadirkan untuk podcast, ini akan membuka banyak wawasan orang. Dan terbukti teman-teman. Ya, saya menjadi saksi sendiri, setahun 2 tahun terakhir ini, angka orang-orang yang bersyahadat itu naik luar biasa kencang. Naik kencang sekali. Di mana-mana syahadat. Bahkan sampai dibilang, bosan juga gitu ya. Saking banyaknya gitu. Itu sampai kita kebingungan. Kebingungan untuk ngurusin. Saya dengar dari beberapa yayasan mualaf, itu mereka sampai nggak tahu lagi gitu, gimana cara menghandle-nya. Karena nggak sanggup. Saking banyaknya. Yang namanya mualaf kan bukan sekedar udah syahadat selesai, enggak, mereka harus bina. Dan mereka udah over kapasitas untuk membina para mualaf ini. Kelas mereka udah nggak cukup. Belum lagi yang shelter-shelter penampungan. Ada beberapa mualaf tuh kan diusir dari rumah. Dan ada tempat penampungannya. Tempat penampungannya penuh sekarang, teman-teman. Penuh. Bahkan kemarin ada beberapa yayasan Islam, itu minta tolong kepada saya, untuk bisa nggak disinergikan, atau dipertemukan, dikenalkan dengan mualaf center yang lain, yang mungkin tempat penampungannya masih kosong, masih bisa menampung orang. Sampai sebegitunya, teman-teman. Ini mengerikan. Mengerikan ini bagi Polikarpus. Dan inilah realita yang terjadi. Ini kita sampaikan apa adanya, dan kenyataannya seperti ini. Jadi terlepaslah. Mau mereka berniat apa sama kita, mau laporkan kita, mau celakai kita, ya kita siap aja. Karena pada dasarnya kita hanya berseru dan berserah kepada Allah. Kita hanya minta kepada Allah perlindungan. Nggak sanggup kalau kita berpikir sendiri. Nggak sanggup, teman-teman. Ya. Setiap hari itu ancaman tuh begitu nyata. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita pada hari ini. Bisa jadi sehat-sehat, tiba-tiba keluar rumah ditikam sama Polikarpus. Ditabrak sama Polikarpus. Kan gitu. Kita nggak tahu. Saya ingat ya, saya lagi enak-enak tenang-tenang, waktu itu di Prapat, tiba-tiba keluar pernyataan dari mendiang Mangapul, cari ini sampai dapat. Langsung kepala saya dihargai sama orang. Ngeri, teman-teman. Yang sebelumnya lagi santai-santai jadi panik. Jadi situasi yang mencekam. Bayangkan, lagi enak-enak liburan jadi mencekam. Jadi kita nggak tahu. Kalau bukan karena Allah lindungi, habis kita. Semua atas izin Allah. Ada orang santai-santai, bangun pagi, masih cerah, tiba-tiba, belum. Rumahnya ditabrak, rumahnya ketimpa apa gitu kan, tersambar petir atau sebagainya. Kita nggak tahu, itu kita nggak punya kendali dalam hidup kita, teman-teman. Kita nggak punya kendali atas napas kita saja, itu kita nggak punya kendali. Allah yang berikan. Tiba-tiba bisa Allah tarik, habis kita. Itulah bersyukur. Bersyukur selalu kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengumpulkan amal ibadah. Karena pada dasarnya kita di dunia ini hanyalah untuk diuji. Ini tempat ujian kita. Ujungnya bagaimana? Kehidupan kita di akhirat nanti. Dan semua ditentukan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga banyaklah Polikarpus yang akan bertobat. Hentikanlah. Ya, hentikanlah upaya-upaya kalian, hujatan-hujatan kalian. Udahlah, jujur aja gitu. Jujur aja kenapa sih? Memang mungkin berat. Kalian meninggalkan pekerjaan kalian yang sekarang ya, sebagai Polikarpus yang digaji luar biasa mahal, luar biasa banyak. Tapi untuk apa? Semua akan ditinggalkan. Saya kalau dengar Polikarpus itu membanggakan, saya dikasih MacBook, saya dikasih iPhone, lu bisa nggak gitu kan? Saya dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih motor, apa hebatnya itu? Toh ujungnya nanti semua ditinggalkan. Ya, itu tolong direnungkan buat para Polikarpus. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Mari kita terus bersuara untuk melawan para Polikarpus ini yang makin hari makin luar biasa jahat, luar biasa sadis upaya mereka untuk mencelakai kita. Dan saya dapat laporan, ya ini A1 teman-teman. Ya, kalau dari saya ini udah A1 bahwa ada rencana dari mereka sedang melobi untuk menumpang dari kasus yang menimpa Ratu Entong ini. Biar bisa apologet Islam yang lain juga kena. Semoga Allah menjaga kita, merahmati kita,
dan selalu melindungi kita. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.